Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Setiawati dengan nomor NIM 11920202447. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini saya akan ajukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Informasi Communication Technology atau yang biasa disebut juga dengan ICT. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan pesantren dalam perspektif pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk membangun karakter suatu bangsa. Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai sarana atau alat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengertian pendidikan pesantren. Pada dasarnya, pendidikan pesantren dirumuskan dari dua pengertian dasar yang termuat dalam istilah pendidikan dan istilah pesantren. Kedua istilah tersebut merupakan satu kesatuan dan makna keduanya dimasukkan ke dalam satu definisi, yaitu pendidikan pesantren. Selanjutnya, orientasi pendidikan pesantren. Salah satu kegiatan pesantren yang dianggap sebagai perkembangan baru adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang selain masih digarap secara sporadis dan insidental. Pendidikan pesantren dalam perspektif pendidikan nasional sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Kegiatan pondok pesantren terangkum dalam Tridharma Pondok Pesantren, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengembangan keilmuan yang bermanfaat. Yang ketiga, pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara. Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal, pesantren juga harus didukung oleh perhatian yang serius dan dari proses pembangunan pemerintah. Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri. Yang kedua, kurikulum pondok pesantren. Yang ketiga, sarana peribadatan dan pendidikan seperti masjid, rumah kiai, dan pondok serta sebagai madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan. Dalam praktiknya, untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan di pesantren terdapat beberapa kendala, yaitu kendala psikologis, politik, pedagogis, dan pembiayaan. Untuk mengatasi kendala di atas, Nurholis Majid sebagaimana dikutip oleh Ruhman Basori memetakan beberapa hal pokok di bawah ini. Yang pertama, perubahan pesantren harus dimulai dari dalam karena tidak ada yang memimpin perubahan pesantren kecuali orang dalam. Yang kedua, orang gagasan-gagasan baru tersebut diterima atau diperlukan kepemimpinan yang legislatif. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hendaknya tidak bersifat radikal dan revolusioner. Yang keempat, perubahan pesantren tidak hanya dengan modal karisma tetapi juga memerlukan skill. Yang kelima, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program sehingga perlu disusun skala prioritas terutama pada perombakan kurikulum. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.